saya harap teman-teman saya yang di daerah pun juga melakukan yang sama. Jadi bagaimana upaya untuk, memang tidak mudah, tetapi kalau kita ada niatan merubah dari ruang isolasi menjadi ruang isolasi, tentu akan banyak membantu, karena apapun yang terjadi ini adalah bencana yang harus kita hadapi. Dan kami Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro di Kota Semarang, walaupun kita milik Kota Semarang, tapi kami berpikiran adalah kami harus menolong juga yang lain, karena rumah sakit tentunya tidak mengenal SARA, jadi bukan kewilayahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Saat ini kami akan mencoba menayangkan, mendiskusikan masalah yang sangat urgent, sangat serius bagi masyarakat Jawa Tengah, yaitu meledaknya COVID yang sangat luar biasa dan menggelisahkan di mana-mana. Bukan saja jumlahnya yang meningkat, tetapi juga kecepatannya, karena sudah ada informasi bahwa ada varian virus baru yang juga sudah mulai masuk di beberapa daerah di Jawa Tengah. Ada yang cukup unik menurut saya setelah melihat peta paparan COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini dan sangat melonjak begitu drastis. Itu selain ada di daerah tertentu, misalnya seperti di Tegal dan Cilacap, ya, kemudian juga katanya Wonogiri, Sragen, tetapi yang sangat khas adalah yang mengumpul di suatu daerah, maka judul yang kami tayangkan adalah COVID menggila di sekitar Muria, karena yang mula-mula kita dengar bahwa yang paling meledak sehingga kemudian menimbulkan banyak perhatian itu pertama ada di Kudus. Nah, monggo Ibu Susi menceritakan apa yang terjadi di Rumah Sakit Daerah Wongsonegoro Kota Semarang. Monggo, Dok. Awalnya di kami ini sudah mulai mereda di bulan April, Mei. Nah, tanggal 26 Mei ini terjadi ledakan di Kudus, dan kami tergerak untuk menjemput pasien-pasien di Kudus karena kami memahami teman sejawat kami yang di Kudus juga banyak yang terpapar. Itu awalnya begitu, Pak Sadono. Jadi kami menjemput, ambulan kami menjemput hilir mudik ke Kudus, kemudian akhirnya dari pasien 60, kami yang hanya 60 meningkat menjadi 100, kemudian sampai hari ini 352 pasien yang berkumpul di Rumah Sakit Wongsonegoro. Ya. Ini sebuah effort yang luar biasa, dan untuk teman-teman saya yang di Rumah Sakit Wongsonegoro, yang awalnya kami ini sebenarnya sudah menutup beberapa ruangan yang di tahun 2020 akhir di Januari itu kami sampai membuka 257 TT saja. Kemudian karena ada penurunan-penurunan hingga bulan April kami hanya menyisakan sampai 181. Kemudian berturut jalan sampai bulan Mei kemarin yang kami hanya punya pasien 60 masih bisa kita ini kan. Nah, mulai Mei tanggal 26 Mei, Juni ini akhirnya memaksa kami untuk bekerja keras. Karena tadi sampaikan IGD sangat penuh, jadi IGD kami untuk di Rumah Sakit Wongsonegoro sudah dipilah IGD untuk pasien COVID dan non-COVID. Nah, untuk yang COVID kami hanya menyediakan waktu itu hanya 17. Jadi 2 yang ada ventilatornya, jadi di IGD pun juga ada ventilatornya. Kemudian berHEPA filter 15 yang untuk isolasi biasa.
Kemudian yang lainnya untuk non isolasi. Namun dengan bergeraknya pasien yang begitu heboh, akhirnya kami rombak semuanya sehingga IGD kami 2/3 atau 2/3-nya adalah untuk COVID, sehingga bisa menampung sampai 35 pasien. Yang lainnya untuk 10-nya adalah untuk yang non-COVID. Jadi IGD kami bisa menampung 45 bed, kemudian yang 35 kami peruntukkan untuk COVID. Namun demikian kan tidak mesti harus di IGD terus, harus butuh ruangan. Sehingga ruangan kami yang awalnya 181 yang waktu itu hanya di gedung Nakula 4 lantai, jadi lantai 1 adalah ICU, lantai 2, 3, 4 adalah lantai untuk ruang isolasi perawatan dan Banowati. Kemudian kita bergerak Arjuna 1, 2 kita buka untuk perawatan isolasi lagi. Dari situ kurang lagi, kita buka lagi Yudhistira, Prabu Kresna, kemudian Dewi Ratih. Sekarang bisa realisasi adalah Dewi Kunti. Jadi total hari ini yang sudah kami persiapkan untuk pasien COVID adalah sejumlah 347. Di antaranya 51 untuk ICU isolasi. Jadi ICU kami ada 62. Yang 51 untuk isolasi, yang 11 untuk yang non isolasi. Bagaimana juga kami juga ada pasien yang non COVID. Kemudian ruangan kami yang selebihnya. Dan untuk saat ini untuk ruang non isolasi, jadi pasien-pasien yang cuman tertinggal adalah pavilion Gatot Kaca dan Sadewa. Yang lainnya sudah kami dedikasikan untuk pasien-pasien COVID. Ini saya harap teman-teman saya yang di daerah pun juga melakukan yang sama. Jadi bagaimana upaya untuk, memang tidak mudah, tetapi kalau kita ada niatan merubah dari ruang isolasi menjadi ruang isolasi, tentu akan banyak membantu. Karena apapun yang terjadi, ini adalah bencana yang harus kita hadapi. Dan kami Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro di Kota Semarang, walaupun kita milik Kota Semarang, tapi kami berpikiran adalah kami harus menolong juga yang lain. Karena rumah sakit tentunya tidak mengenal SARA, jadi bukan kewilayahan, jadi manapun kita ini kan. Jadi demikian juga dengan persiapan tenaga tentunya. Jadi tenaga kami mempunyai SDM, dokter spesialis paru kami 2, dokter spesialis penyakit dalam ada 7, kemudian dokter spesialis jantung kita ada 4. Jadi ini bersatu padu dan kami juga menyampaikan pada teman-teman dokter bahwa seandainya lagi melonjak tidak hanya beliau-beliau saja yang boleh memeriksa, tapi spesialis lainnya pun juga bisa untuk membantu tentu nanti dengan konsultasi dengan dokter spesialis paru. Dokter jaga kami pun juga kita kuatkan. Jadi mereka luar biasa, tenaga-tenaga muda yang selalu bersemangat dan memang selalu kita komunikasi kayak masuk di grup mana saja, ada di grup IGD, grup bangsa dan sebagainya. Jadi apabila ada pergerakan-pergerakan, kemudian ada keluhan dari pelanggan yang karena kami sangat terbuka sekali, Mbak, WA saya ini banyak sekali pasien-pasien langsung ke saya kemudian untuk ke pelayanan sehingga bisa mempercepat apabila ada hambatan atau keluhan atau memang kekurangan dari kami bisa segera memperbaiki. Jadi intinya kami bagaimana menempatkan diri sebagai pemerintah yang ada untuk masyarakatnya. Demikian Pak Bambang Sodono. Terima kasih. Sekarang pasien COVID di Rumah Sakit Wongsonegoro sudah 340. 52. Sekarang 352. Ya. Apakah sebelumnya sudah pernah mencapai jumlah seperti Tidak. ini? Jadi kami merasa paling banyak itu 260 di bulan Januari. Ya, ya. Ya. Jadi, terus kemudian habis. Nah ini luar biasa. Nah. Ini pengalaman yang luar biasa dan alhamdulillah teman-teman saya yang membantu kita semuanya semangat. Pertanyaan saya berikutnya, dari 352 itu berapa yang dari Kudus, Demak dan sekitarnya? Jadi yang dari 352 tadi memang Kota Semarang yang terbanyak ya 189. Dari Demak ini 69. Jadi Demak waktu itu Kudus ya tinggi ya, kemudian sudah berkurang karena treatment ke Kudus sudah banyak sekali, bantuan-bantuan yang diberikan ke Kudus juga sudah banyak.
kemudian ada juga isolasi mandiri dan sebagainya, sehingga Kudus hanya 26. Ya. Kemudian Gerobokan 37, yang Jepara 10. Ya. Yang lainnya tidak terlalu banyak, 5, 4 gitu aja. Tadi dokter mengatakan memodifikasi ruangan-ruangan sehingga bisa dipakai untuk baik yang perawatan maupun ICU-nya juga dimodifikasi. Itu berdampak terhadap anggaran apa enggak, Dok? Ya, tentu anggaran, Pak. Ya, jadi untuk membuat suatu ruangan itu bisa dipakai untuk isolasi, kita harus bertekanan negatif. Nah, tekanan negatif harus menggunakan HEPA filter, exhaust, dan lain sebagainya, banyak sekali. Tapi kita bertekad karena kita ingin membantu dan tentunya Tuhan akan menolong kita. Baik, Ibu tadi kan menyarankan agar kolega-kolega, artinya rumah sakit lain di daerah melakukan hal yang sama. Nah, saya tidak tahu, tapi apakah mungkin Ibu ada informasi, apakah mereka memang tidak melakukan itu, atau karena memang terkendala anggaran itu sehingga mereka tidak bisa melakukan? Mungkin kalau Kota Semarang agak beda gitu. Kami tidak mengecilkan arti dari semua rumah sakit karena tidak semua problem itu hanya satu titik ya, problemnya banyak sekali ya. Dan menggerakkan, kami mempunyai pegawai 1.474 karyawan dan menggerakkan beliau untuk satu arah itu mungkin tidak mudah. Dalam satu arah satu tujuan itu tentu tidak mudah, ada yang gini, wah kok ngapain sih sibuk-sibuk dan sebagainya, karena di kami untuk sebuah pelayanan, apalagi di rumah sakit itu adalah eksekusi harus segera. Ya, itu yang terjadi. Jadi, kenapa saya menginginkan teman-teman juga seperti itu? Karena beberapa, kenapa kok nggak di sana aja? Karena di sana nggak bisa, alatnya kurang dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita ada effort dan memang ada kekompakan di antara manajemen dan para petugas, tentunya kita bisa melaju bersama-sama. Tetapi ini kan kita tidak bisa memahami situasi masing-masing. Ya, jadi saya tidak, tapi misalnya kami pun juga punya persoalan juga nih Pak, tapi bagaimana sih kita menyikapi persoalan itu, karena ini adalah sebuah wabah yang dimana ini adalah wadah ladang kami yang memang nggak mungkin ini kan pelayanan kesehatan kan nggak mungkin dikerjakan oleh yang lainnya, berarti kan yang kerjakan siapa ya, rumah sakit. Nah, rumah sakit bagaimana effort-effortnya, masalah pendanaan memang menjadi hambatan mungkin ya, tapi alhamdulillah di tempat kami, karena kami sejak tahun 2020 sudah merawat pasien-pasien COVID, kemudian kami klaimnya juga bisa terklaim dengan baik, sehingga kami keuangan bisa mengerjakan semuanya. Jadi sebenarnya intinya di situ, mohon maaf. Dok, saya juga mau tanya tingkat kesembuhan di RSWN ini seperti apa, khusus pasien COVID? Untuk pasien COVID memang masih di ini ya, jadi kami masih 86% Pak kesembuhannya. Dari 100 orang yang ini 14 orang meninggal. Apalagi akhir-akhir ini, jadi beliau-beliau datang di IGD dengan saturasi yang sudah jelek banget, sehingga ada beberapa tadi malam itu di IGD ada meninggal 3. Harusnya kan masih di ICU dan sebagainya. Jadi ini belum sempat pindah ke ICU, pasiennya juga sudah meninggal. Ya. Ini ya, sebenarnya mungkin disebut keterlambatan atau itu juga mungkin tidak, atau bagaimana. Karena kasus COVID ini kan tidak begitu jelas ya. Cepat sekali, mungkin baik-baik saja bisa ngobrol, kemudian beberapa saat kemudian saturasinya turun, ditambah stres, tadi seperti Bapak sampaikan begitu stres ya, memang ini stres juga bisa menyebabkan penurunan imun dan mempercepat kematian tentunya. Dok, satu lagi pertanyaan saya. Sekarang yang dirawat 352. Ya. Nah, RSWN masih siap untuk sampai berapa? Jadi gini Bapak, nanti ini mohon pemahaman kepada teman-teman semuanya juga pada masyarakat. Jadi perawatan di rumah sakit itu hanya pada tatanan status sedang, berat, dan kritis. Ya. Nah, pasien pada posisi ringan ini sudah boleh dipulangkan untuk isolasi mandiri. Nah, seperti itu. Jadi sehingga yang kami rawat ini benar-benar yang butuh perawatan.
Yes. Sehingga nanti misalnya, loh ini saya masih positif kok disuruh pulang. Nah, tapi ini dalam pemeriksaan dokter, ini sudah dalam kategori ringan sehingga bisa isolasi mandiri, sehingga yang lainnya bisa kita rawat. Ya, jadi artinya kalau bisa sampai segitu ya 350-an ya. Tapi kalau tambah-tambah Harapan lagi kami, toleransinya sampai berapa? 400. ya karena kami rumah sakit daerah ya Pak, ya tempatnya kita harus ini, kami tidak mungkin menulis stop lah nanti Ya, kemana. Kalau ya. masalahnya sakitnya itu adalah sakit menular. Baik. Kalau kita biarkan, mereka semakin banyak sekali pasien-pasien yang akan tertular. Jadi ini permasalahannya sangat rumit. Terima kasih sekali Dr. Susi Herawati MKes, Dirut Rumah Sakit Daerah Wongsonegoro Kota Semarang. Kita berharap yang terbaik, tapi juga terpaksa harus siap-siap kalau terjadi yang terburuk.